Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-60 yang akan menampilkan kemampuan dalam mempergunakan pedang kehormatan perwira, di mana pedang Armada Republik Indonesia kawasan timur serta prajurit marinir pada jajaran Basmar 1 Surabaya yang akan menampilkan demonstrasi kibaran bendera semapur dan keterampilan kolonel senapan. Hal ini menunjukkan bahwa prajurit-prajurit pengawal sistem senjata armada terpadu adalah prajurit yang cakap, mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan terampil di bidang matra. Hadirin yang kami muliakan, tampak pada sisi kanan dan kiri podium para perwira pertama dengan lincah dan terampil melaksanakan gerakan-gerakan berpedang, di mana pedang merupakan kelengkapan pakaian dinas upacara perwira Angkatan Laut. Gerakan dasar berpedang yang harus dikuasai dan akan ditampilkan oleh para perwira terdiri dari gerakan-gerakan hunus pedang, hormat pedang, istirahat berpedang, dan jalan berpedang yang dirangkaikan dengan gerakan baris berbaris. Setiap gerakan haruslah dilaksanakan dengan tegas, sehingga menunjukkan semangat dan kesungguhan dari para perwira dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Rangkaian gerakan baris berbaris berpedang menyiratkan pesan dari para perwira bahwa para perwira Surabaya. Senapan adalah atraksi permainan senjata khas prajurit TNI Angkatan Laut yang sangat memerlukan konsentrasi yang tinggi, kecermatan, dan ketangkasan para prajurit, sehingga menghasilkan gerakan yang indah, dinamis, dan harmonis. Armada terpadu selalu solid dan kompak dalam segala misi penugasan. Senjata adalah istri pertama seorang prajurit, sehingga dimodifikasi menjadi seni gerak yang harmonis tanpa menghilangkan fungsi dasarnya sebagai sarana komunikasi taktis secara visual. Para hadirin sekalian, dapat kita saksikan gerakan tim bendera semapur yang membentuk formasi secara dinamis. Mereka mengirimkan rangkaian huruf-huruf yang membentuk kalimat Dirgahayu Armada RI, Dirgahayu Armada RI.
sebagai cerminan semangat pengabdian membara yang tak pernah padam, serta bentuk kebanggaan prajurit yang tiada habis-habisnya kepada armada Republik Indonesia yang pada hari ini berulang tahun. Sementara di sisi tengah dermaga, tim kolonel senapan terus bergerak dinamis dengan perhitungan yang tepat serta konsentrasi yang tinggi. Dapat kita saksikan indahnya gerakan bergelombang kolonel senapan, di mana para prajurit armada ingin menyampaikan bagaimanapun dahsyatnya gelombang rintangan yang menghadang, dengan dedikasi serta loyalitas tinggi terhadap armada, kami prajurit Matra Laut siap menerjang segala penghalang demi keutuhan dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bernafaskan Pancasila. Hadirin yang kami muliakan, demikian telah kita saksikan bersama demonstrasi kolaborasi, ketangkasan dan keterampilan prajurit Matra Laut. Armada Republik Indonesia kuat, hebat, dan profesional, siap menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Defile kali ini di bawah komando dari Komandan Defile Kolonel Laut Pelaut Alan Dahlan yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan KRI Ki Hajar Dewantara 364. Hadirin dimohon berdiri, turut menyemarakan defile pagi ini melintas di hadapan hadirin kelompok lambang-lambang kesatuan. Koarmatim. Selanjutnya memberi penghormatan kepada Inspektur Upacara Kompi 1 Perwira Menengah Angkatan Laut Wilayah Surabaya dengan Komandan Kompi Mayor Laut Teknik Sony Hermawan. Berikutnya dengan pedang terhunus Kompi 2 Perwira Pertama Gabungan TNI Angkatan Laut Wilayah Surabaya dengan Komandan Kompi Kapten Laut Pelaut Rahmat Al-Kadri yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Divisi Navigasi KRI Tarakan 905. Kemudian Kompi 3 Korps Wanita Angkatan Laut Wilayah Surabaya dengan moto pengabdian dan kehormatan adalah jiwaku. Serikandi-serikandi laut ini melangkah pasti di bawah komando dari Komandan Kompi Kapten Laut Khusus Wanita
Norma Yulistina. Melintas berikutnya, Kompi 4, Polisi Militer Angkatan Laut Wilayah Surabaya, di bawah komando dari Komandan Kompi, Kapten Laut PM Arman, dengan moto Wigna Wira Widayaka, yang artinya penegak hukum, kesatria arif dan bijaksana. Dengan Komandan Batalion Mayor Laut Kristanto Putro, yang terdiri dari 2 kompi Tamtama Gabungan Koar Mabar. Dengan semboyan Gora Wiramadya Jala, prajurit Koar Mabar siap menjaga seluruh perairan Nusantara dari segala ancaman dan bahaya. Melintas Brigade 3 Marinir dengan Komandan Brigade Letkol Marinir Rio Sukanto, yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Batalion Roket 1 Marinir. Selanjutnya, Batalion 1 dengan Komandan Batalion Mayor Marinir Willy Produs, terdiri dari 2 kompi Bintara Gabungan Pasmar 1 Surabaya. Batalion 2 dengan Komandan Batalion Mayor Marinir Hendro Wijepi Tamtama Gabungan Pasmar 1 Surabaya. Dari langkah yang tegap dan gagah, tercermin sikap yang tanggap, anggun dan terengginas, serta mental membaca yang harus dimiliki oleh setiap prajurit marinir. Selanjutnya, melintas di hadapan hadirin dengan Komandan Brigade Letkol Laut Pelaut Wahyudi, yang sehari-hari menjabat sebagai Kasubdis Lambangja Disab Pus Penerbal. Terdengar derap langkah yang gagah, Brigade 4. Batalion 1 dengan Komandan Batalion Mayor Laut Krisantius Pedi, terdiri dari 2 kompi Bintara Gabungan Prajurit Akademi Angkatan Laut Kobam Tiga Tamtama 5 Surabaya dan Satlit Lanil Surabaya. Menyusul kemudian Batalion 2 dengan Komandan Batalion Mayor Laut Heru, terdiri dari 2 kompi Tamtama Gabungan Prajurit Pus Penerbal dan Kobam Tiga. Hadirin dan undangan yang kami hormati, bergerak dari sisi kiri podium, marilah kita saksikan defile kendaraan tempur sebagai alutsista kebanggaan TNI Angkatan Laut. Sementara itu, di hadapan kita melintas kendaraan polisi militer Angkatan Laut. Kendaraan ini digunakan untuk mendukung terciptanya kelancaran dalam setiap kegiatan, pergeseran pasukan, maupun pengamanan personil TNI Angkatan Laut. Melintas kemudian 2 unit motor Trail Kopaska Armatim yang digunakan untuk pergerakan dan reaksi cepat serbuan pasukan Katak. Selanjutnya, 1 unit kendaraan anti peluru milik Komando Pasukan Katak yang digunakan sebagai kendaraan untuk escape VVIP. Dilanjutkan 1 unit kendaraan taktis Kopaska, yaitu Colorado, dengan monteng yang digunakan untuk evakuasi bahan peledak. Di belakangnya, 2 unit kendaraan tempur Cita milik Komando Pasukan Katak. Kendaraan lapis baja ini memudahkan serbuan cepat pasukan Katak dalam melaksanakan operasi pertempuran jarak dekat. Hadirin serta tamu undangan yang terhormat, tampak di hadapan hadirin dari sebelah barat angkasa biru dengan membentuk formasi. Inilah Gurita Flight. Helikopter ini tergabung dalam jajaran Skuadron 400 Wing Udara 1 Pus Penerbal. Di hadapan kita melintas 2 unit jeep taktis kaya yang masing-masing membawa 1 buah driver propulsion device. Alat ini digunakan pasukan Katak untuk melaksanakan infiltrasi bawah air. Melintas kemudian 2 unit truk Reo yang mengangkut 1 unit Sea Rider milik Sat Kopaska Armatim. Tampak melesat kemudian 4 Bonanza G36 TNI AL sebagai Captain Pilot Letu Laut Pelaut Aang Garesa. Inilah Bonanza Flight. Melintas kemudian tank amfibi marinir LVT 7A1. Kendaraan tempur ini mampu memuat sampai 24 orang di dalam kabinnya dan dapat digunakan sebagai kendaraan serbu taktis Korps Marinir. Berikutnya, tank tempur pertahanan udara BVP-2 yang dilengkapi persenjataan berkaliber 30 mm dan 87,62
bahagia selanjutnya. Pesawat buah karya putra bangsa kebanggaan TNI Angkatan Laut 2CN235 TNI AL dari Satuan Skuadron Udara 800 Wing Udara 1 Pus Penerbang. Sebagai penutup defile kendaraan tempur, satu unit peluncur roket RM-70 Grad yang memiliki cannon berkaliber 122 mm serta 40 laras, peluncur roket yang masing-masing berkaliber 120 mm dengan daya hancur sampai 3000 meter persegi. Armada Benteng Laut Nusantara.